Selanjutnya mari kita ikuti perbincangan dengan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Dr. Muhammad J. Wartabone tentang makna Hari Pahlawan di era milenial. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Bapak Muhammad Wartabone. Selamat sore Bapak. Sore. Halo, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad J. Wartabone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan perayaan atau memperingati Hari Pahlawan yang jatuh di tanggal 10 November 2021, bagaimana Bapak memaknai perayaan ataupun pelaksanaan Hari Pahlawan di Indonesia? Ya, yang paling terpenting adalah memaknai dan tanggung jawab memperingati tentang 10 November Hari Pahlawan ini adalah merupakan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Iya. Yaitu di mana kita sebagai warga negara yang baik menanamkan nilai-nilai keumatan dan nilai-nilai kebangsaan dalam diri kita. Karena dengan nilai-nilai kebangsaan dan keumatan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dengan sendirinya kita akan merasakan bahwa pendahulu-pendahulu kita itu sangat berarti terhadap kehidupan kita saat ini. Ya. Ya, terkait yang Bapak Wartabone sebut tadi, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki nilai kehormatan dan juga nilai kebangsaan. Lalu bagaimana Bapak melihat sendiri sejarah atau histori kepahlawanan di Sulawesi Tengah ini, Pak? Yang pertama, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di 10 November 2001 ini ibarat telur kita sudah pecah. Ya. Dengan munculnya ditetapkannya Presiden Republik Indonesia Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, di Sulawesi Tengah ini cukup banyak, hampir setiap kabupaten memiliki tokoh yang sama dengan Raja Tombolo Tutu. Contoh saya misalnya, kalau Tojo Una-Una ada Raja Tanjung Bulu, kalau di Sigi ada Karaja Lemba, ada Datuk Bamusu, ada Gagara Musu, kemudian ada Tobualangi. Nah, saya kira hampir semua kabupaten, Toli-Toli ada Haji Hayun, nah, kemudian di Poso ada Umana Soli, kemudian kalau di Donggala ada Buela Sadindi Manggerante, dan masih banyak. Yang jelas bahwa di Sulawesi Tengah ini cukup banyak, sehingga secara substansi sebenarnya kalau saya sebagai anggota DPD berharap para bupati itu bisa melakukan penelitian dan kemudian mendorong ini untuk direkomendasikan kepada provinsi, kepada Bapak Gubernur, oleh Dinas Sosial, kemudian setelah itu diteruskan ke Jakarta. Ya, saya sadar bahwa proses misalnya seseorang itu menjadi pahlawan itu kan cukup banyak. Di antaranya administrasi yang jelas, data-data Belanda, kemudian situs-situs yang tertinggal, kemudian nama-nama mereka itu dicantumkan dalam fasilitas-fasilitas umum. Contoh misalnya Raja Tombolo Tutu memiliki nama rumah sakit Raja Tombolo Tutu, kemudian ada taman, kemudian ada istana, ya kira-kira begitu. Ya, baik Bapak Muhammad Wartabone, terkait dengan seperti yang kita ketahui bersama, Tombolo Tutu kemarin terpilih sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia dan sudah disahkan oleh Presiden. Bagaimana Bapak memaknai terpilihnya Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional, khususnya juga apalagi sekarang kita berada di zaman milenial, di mana kita sudah bergerak di kemajuan teknologi dan juga globalisasi. Bagaimana Anda mengkorelasikan hal tersebut, Bapak? Ya, ini adalah salah satu yang harus kita sadar untuk kelompok yang milenial ya. Contoh misalnya dengan diangkatnya, ditetapkannya Raja Tombolo Tutu menjadi pahlawan nasional, itu menandakan bahwa generasi milenial di Sulawesi Tengah ini harus memahami bahwa ada keikutsertaan leluhur kita sebelumnya dalam perjuangan-perjuangan kemerdekaan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengambil pelajaran, semangat, cara bergaulnya Raja Tombolo Tutu misalnya. Makanya buku Raja Tombolo Tutu yang telah dikeluarkan ini sehingga terwujudnya menjadi sebuah pahlawan, saya kira
itu harus disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada kampus-kampus dan kemudian sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah, supaya tidak hanya segelintir orang yang mengetahui sejarah yang beliau gitu. Semua itu bisa tersebar gitu. Saya kira seperti itu. Ya, kemudian Bapak, apa harapan Bapak terkait dengan setelah dipilihnya dan juga setelah ada nih pahlawan pertama dari Sulawesi Tengah, yaitu Tombolo Tutu. Kemudian apa harapan dari Bapak Muhammad Wartabone sendiri terkait dengan sistem penelitian maupun pencarian arsip-arsip terkait dengan beberapa pahlawan yang ada di Sulawesi Tengah selain Tombolo Tutu, Pak? Ya, jadi dengan ditetapkannya Raja Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional, maka saya pikir ini para bupati di Sulawesi Tengah ini, saya kira belajar dari Bupati Parigi Motong, yang mana beliau mempersiapkan Raja Tombolo Tutu itu bukan hanya 1 tahun, cukup panjang penelitiannya, dan pengajuan Raja Tombolo Tutu juga bukan hanya sekali, ada beberapa proses yang dilalui, dan kemudian fasilitas umum rumah sakit misalnya, itu nama pahlawan yang akan diajukan. Nah, semua bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah saya pikir harus serius, karena kita memiliki potensi yang besar, diantaranya misalnya yang sudah memiliki nama fasilitas umum, SIS Al-Jufri misalnya. Nah, SIS Al-Jufri, tapi sampai hari ini kan belum, karena belum ada proses dari wali kota Palu. Yang untuk ke provinsi, nanti provinsi melalui Bapak Gubernur nanti akan mengajukan kepada Menteri Sosial. Nah, saya kira ini satu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada kita, sehingga kita bisa mencontohi ini untuk mempersiapkan semuanya. Nah, karena yang potensial sekali itu, kita di Sulawesi Tengah ini, semua kabupaten ini ada punya pahlawan. Punya semua pahlawan. Betul, sehingga orang Sulawesi Tengah ini tergambar bahwa dari seluruh etnis dan di Kabupaten Sulawesi Tengah ini ternyata semua terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga anak muda Indonesia atau anak muda Sulawesi Tengah ini, saya pikir ke depan harus lebih meningkatkan sumber dayanya. Kita harus bangga bahwa kita juga terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita orang Sulawesi Tengah ini ya suatu saat juga berhaklah diberi penghargaan oleh negara, bisa bekerja di Istana Negara Republik Indonesia. Bisa menteri, ya saya berharap bahwa ke depan ini sudah ada menteri dari Sulawesi Tengah. Ya, karena kita sudah dianugerahi pahlawan gitu. Ya baik, terima kasih banyak Bapak atas partisipasinya bersama kami di sore hari ini. Baik, terima kasih banyak. Selamat memperingati Hari Pahlawan juga bersama keluarga di rumah. Dan itu dia tadi informasi bersama Bapak Muhammad J. Wartabone selaku perwakilan dari DPD RI, perwakilan dari Sulawesi Tengah. Dan informasi terkini dan aktual lainnya masih akan